Selamat pagi saudara, Anda sedang mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini Jumat 14 Juli 2023 dengan Sari Berita. Butuh komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Ende. Belum memenuhi syarat formil dan material, Kejaksaan Negeri Ngada kembalikan berkas perkara penghapusan aset pasar danga kepada tim penyidik Polres Nagekeo. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Tekad Komunitas Plastik Men Labuan Bajo Selamatkan Kota Pariwisata. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Guna mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Ende dan menyepakati rencana kerja kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, Pemda Ende bersama BKKBN Ende melakukan rapat koordinasi dan rembuk stunting tahun 2023 Kamis 13 Juli bertempat di ruang Garuda Kantor Bupati Ende. Laporan Veranda Garus. Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Rembuk Stunting tahun 2023, Dr. Heni Ratnawati menjelaskan, merujuk pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia tahun 2021-2024, dengan adanya mekanisme tata cara pelaksanaan percepatan penurunan stunting, rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah kabupaten. Hal itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara organisasi perangkat daerah, penanggung jawab pelayanan dengan sektor atau lembaga dan masyarakat. Pemerintah daerah secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari organisasi perangkat daerah penanggung jawab pelayanan di kabupaten dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dalam upaya penurunan stunting. Dia melanjutkan berdasarkan data angka stunting Kabupaten Ende menurut EPPGBM, hasil pencatatan dan pelaporan bulan Februari 2023 sebesar 7,1%, di mana ada sebanyak 1.330 kasus stunting. Data ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting sebesar 1,8% jika dibandingkan dengan hasil pencatatan dan pelaporan sebelumnya pada bulan Agustus 2022 yang angka stuntingnya berada di angka 8,9%. Adapun target angka stunting disepakati pada saat rembuk stunting tahun 2022 yaitu Kabupaten Ende dapat mencapai angka stunting sebesar 5,9% di tahun 2023. Dan pada saat pertemuan koordinasi tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023 lalu, telah dibuat komitmen bersama di mana penurunan stunting di Kabupaten Ende mencapai angka 2,1% pada tahun 2024 mendatang dengan berfokus pada upaya pencegahan stunting. Secara jangka panjang, hasil yang diharapkan adalah bahwa hasil rembuk stunting dapat menjadi dasar gerakan penurunan stunting di Kabupaten Ende dengan melalui integrasi program kegiatan yang dilakukan antar organisasi perangkat daerah penanggung jawab pelayanan dan partisipasi masyarakat. Dasar pelaksanaan kegiatan hari ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Pendidikan Kabupaten Ende tahun anggaran tahun 2023 dengan sumber pembiayaan dari dana PUKB Kabupaten Ende tahun anggaran 2023. Untuk mendapatkan komitmen bersama penurunan angka stunting antar organisasi perangkat daerah, sektor dan lembaga dan non-pemerintah serta masyarakat, maka dalam rangkaian kegiatan rembuk stunting ditutup dengan dilakukannya penandatanganan berita acara dan komitmen bersama dalam percepatan stunting. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Kejaksaan Negeri Kajari Ngada telah mengembalikan berkas perkara P19 penghapusan aset pasar danga Kabupaten Nagekeo kepada tim penyidik Polres Nagekeo karena belum memenuhi syarat formil dan juga material. Selengkapnya Feriso melaporkan. Tim Jaksa Peneliti Kejari Ngada dalam konferensi pers di Kota Bajawa, Ibu Kota Kabupaten Ngada, Jumat 7 Juli 2023 menegaskan informasi yang berkembang bahwa Kejari Ngada main-main dalam penanganan perkara penghapusan aset pasar danga tersebut tidak benar. Justru sebaliknya, menurut tim Jaksa Peneliti dan berkas perkara dari tim penyidik Polres Nagekeo tidak ada progres sehingga tim Jaksa Peneliti mengembalikan berkas untuk dilengkapi.
Tim jaksa peneliti menguraikan berkas perkara P19 diantarkan langsung ke tim penyidik Polres Nagekeo tanggal 30 Mei 2023 berisi petunjuk jaksa untuk memenuhi syarat formil dan material dalam kurun waktu 14 hari. Selanjutnya, tim penyidik Polres Nagekeo pada 14 Juni 2023 mengembalikan berkas perkara tersebut ke Kejaring Ngada. Namun setelah diteliti oleh tim jaksa peneliti, berkas perkara tersebut ternyata belum juga memenuhi syarat formil dan material. Tim jaksa peneliti pada 20 Juni 2023 mengembalikan berkas dan menyurati tim penyidik Polres Nagekeo yang intinya menyampaikan bahwa berkas perkara penghapusan aset Pasar Danga tidak memenuhi syarat formil maupun material. Namun hingga saat ini pihak Kejaring Ngada, tim penyidik Polres Nagekeo belum mengembalikan berkas perkara padahal sudah lewat dari 14 hari. Muhammad Firman, salah satu tim jaksa peneliti menerangkan, selanjutnya pihaknya akan mengeluarkan P20 perihal pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis dan kemudian mengembalikan SPDP. Kami bersama tim melakukan penelitian ulang terhadap berkas perkara tersebut, bahwasanya berkas perkara tersebut secara keseluruhan memang belum dipenuhi petunjuk-petunjuk kami baik dari segi aspek formil maupun materi. Maka dari itu, berdasarkan hasil ekspos teman-teman tim jaksa peneliti perkara tersebut, kami pada tanggal 19 Juni 2023, selang 5 hari dari berkas itu, kita mengembalikan kembali berkas perkara tersebut dengan surat bahwasanya berkas perkara tersebut masih harus dilengkapi sebagaimana petunjuk kami dalam P19. Berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP, dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Mengenai pengembalian SPDP, penyidik bisa membuka kembali penyidikan dugaan perkara tersebut dengan ketentuan memperbaharui administrasi penyidikannya baik sprindik dan SPDP. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Menyikapi tuntutan forum dan anggota PT ADS pada Kamis 22 Juni 2023 agar jaksa segera mengeksekusi aset yang disita ataupun dirampas, Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten ND Zul Fahmi pada Kamis 13 Juli 2023 siang menegaskan bahwa pengembalian uang dan aset milik PT ADS untuk anggota ataupun nasabah masih dalam proses. Kejaksaan Negeri ND sudah mengajukan surat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL untuk proses lelang aset. Setelah mengajukan surat, kata Zulfahmi, dalam waktu dekat KPKNL akan melakukan peninjauan lokasi atau survei terhadap aset dari PT ADS untuk proses lelang. Aset dari PT ADS itu berupa tanah dan bangunan di ND, Maumere, dan Cimahi, Jawa Barat. Sedangkan soal uang sebesar 1.139 juta rupiah yang disita negara dalam perkara ini masih ada di kas kejaksaan. Uang tersebut belum bisa diberikan korban sesuai permintaan forum anggota karena masih menunggu hasil lelang aset. Kejari ND mengatakan bahwa hal ini telah disampaikan kepada forum dan anggota PT ADS saat dialog dengannya pada Selasa 11 Juli 2022. Saya ulangi, pada Selasa 11 Juli 2023 yang lalu, ia meminta nasabah yang menjadi korban bersabar karena sedang diproses. Kejari ND juga meminta pengurus ADS atau forum anggota memberikan data anggota PT ADS agar saat pembagian tidak mengalami masalah. Untuk diketahui, putusan Mahkamah Agung nomor 4201K garing PIT.sus garing 2022 tanggal 13 September 2022 menyatakan bahwa uang, aset tanah dan bangunan serta barang-barang milik PT ADS dirampas untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para korban secara proporsional melalui jaksa penuntut umum adalah keputusan sudah final atau inkrah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Semarak Hari Koperasi Indonesia ke-76, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND gelar Jalan Sehat Bersama. Laporan Suimam.
Ketua Panitia Hari Koperasi Indonesia ke-76 tingkat Kabupaten Ende, Benny Weking, kepada RRI menuturkan kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan hari ini, Jumat 14 Juli 2023, merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Koperasi Indonesia yang ke-76. Dijelaskan, kegiatan Jalan Sehat ini melibatkan seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Ende, serta seluruh lapisan masyarakat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, dengan rute start depan pelataran kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende dan finish di depan kantor CU Gerbang Kasih Jalan Eltari Ende. Gerak Jalan Sehat yang dilibatkan yang pertama seluruh gerakan koperasi tingkat Kabupaten Ende, yang kedua SKPD Kabupaten Ende, yang ketiga lapisan masyarakat yang turut ambil bagian dalam momen Harkop ke-76 2023 ini. Dikatakan Benny, kegiatan Jalan Sehat ditujukan untuk mempromosikan aktivitas fisik dan kesehatan yang baik kepada semua insan koperasi agar tetap memiliki kondisi yang bugar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tujuan dilakukan kegiatan ini, satu, mau mengajak supaya setiap insan-insan koperasi dan setiap orang yang memahami tentang kesehatan, kesegaran, agar di dalam menjalankan tugas sebagai koperasi di masing-masing gerakan koperasi dalam keadaan yang sehat, dan untuk menjamin keanggotaan dari masing-masing koperasi agar eksistensi kerja dengan kesehatan terjamin, maka koperasinya masing-masing akan sehat dan terjamin juga dalam kualitas koperasinya. Ia melanjutkan, setelah Jalan Sehat, semua peserta mengikuti senam kesegaran bersama dan dilanjutkan dengan pembagian door prize. Ditambahkan, semoga dengan kegiatan Harkop ini semakin memperkuat generasi-generasi dari bawah dan juga membantu roda perekonomian daerah di Kabupaten Ende. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sebuah feature untuk Anda dengan judul Tekad Komunitas Plastikmen Labuan Bajo Selamatkan Kota Pariwisata. Labuan Bajo, sebuah kota kecil dengan segudang potensi pariwisata. Terletak di ujung barat Pulau Flores, Labuan Bajo memiliki puluhan spot wisata yang indah, di antaranya Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pink Beach. Di balik keindahannya, Labuan Bajo juga menghadapi masalah sampah plastik yang mengancam keindahan dan keselamatan aneka biota lautnya. Berawal dari profesi sebagai guide yang mengantar tamu ke setiap pulau dan pantai-pantai di Labuan Bajo, pada tahun 2013 silam, Stefanus Urbanus Rafael, Koordinator Komunitas Plastikmen Institut Komodo Labuan Bajo, prihatin dengan masalah sampah. Berikut ini penuturan Bapak Stefanus dalam obrolan komunitas bersama RRI. Di setiap perjalanan, biasanya begitu selesai suatu perjalanan, ditanya kesan-kesan tamu, dan mereka sangat bangga sekali. Tapi ada satu, yaitu plastik. Hampir di setiap pantai yang dikunjungi, itu ditemukan plastik. Bahkan di permukaan laut, itu terapung plastik. Nah, dengan jumlah penduduk yang waktu itu masih sedikit, dan kemudian plastik yang terapung, melihat plastik yang terapung, itu diprediksi kalau tidak ada penanganan, maka akan terjadi ancaman terhadap pariwisata alam Labuan Bajo. Karena keluhannya berulang dari hampir setiap tamu yang diantar, yang di-guiding, ya kelihatannya ini harus perlu action. Dan waktu itu saya bilang, oke, daripada kita bicara terus sementara plastik tetap di sana, mari kita tur, sambil tur kita mulung pilih sampah itu. Dan itulah awal mula munculnya komunitas Plastikmen. Karena banyaknya keluhan dari tamu yang berkunjung, Stefanus berpendapat bahwa hal ini perlu adanya action. Mengingat Labuan Bajo adalah salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Usai melakukan aksi pungut sampah, Stefanus lalu membagikan aktivitas mereka ke media sosial dan mendapat respon yang luar biasa dan menyentuh empati bagi banyak orang. Pertama, belum membentuk komunitas, tetapi setiap kegiatan itu selalu saya ambil gambar. Ya, gambar-gambar itu diambil, kemudian posting di media sosial. Ya rupanya ada yang tersentuh.
beberapa teman mulai itu dari guide, kemudian ada beberapa wartawan, inisiator, mereka tulis berita dan mereka melakukan aksi. Mereka ikut terlibat, kemudian mereka menulis, terlibat, menulis. Sehingga berita tentang ancaman sampah plastik dan perlu suatu komunitas, ya komunitas yang secara sukarela bekerja itu diperlukan. Stefanus kemukakan, jika seluruh sampah yang menyebar di semua pulau-pulau yang ada di perairan Labuan Bajo berasal dari pelaku wisata. Oleh karena itu, dirinya mengimbau bagi siapa saja yang berada di kota Labuan Bajo untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dengan demikian, keindahan Labuan Bajo yang dinikmati hari ini bisa juga dirasakan anak cucu di masa mendatang. Saya Ecak Masita, undur pamit, terima kasih. Sekian Warta Berita Pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Saraora, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.